Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Nabila dengan NIM 2210411045. Saya dari Sater Gizi tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah statistik tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Ukuran pemusatan data digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dari suatu persoalan yang terhimpun dalam sekumpulan data. Ukuran ini sering sekali dijadikan sebagai wahana penilaian dan pengambilan keputusan, sehingga keberadaannya sangat berarti dalam melakukan analisis data. Ukuran pemusatan data terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada min, median, modus, kuartil, desil, persentil. Untuk penjelasannya, yang pertama itu min. Min atau yang biasa dikenal dengan rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata dilambangkan dengan simbol X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau min dari data tunggal dan data tunggal berkelompok atau berfrekuensi. Bedanya adalah kalau data tunggal kita mengumpulkannya atau memperoleh data apa adanya, atau bisa berurutan atau acak, dan tidak mengelompokkannya ke tabel frekuensi. Yang kedua ada median, atau yang biasa dikenal dengan data tengah. Merupakan datum yang letaknya di tengah suatu kumpulan data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Median dapat dilambangkan dengan ME. Kunci untuk mencari nilai median ini bisa diperhatikan jumlah data yang ada, misalnya datanya itu ganjil atau genap, karena beda jumlah data, beda juga rumus mediannya. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi, dalam kelompok data jika ada angka yang paling banyak ada atau paling sering muncul itu yang dinamakan modus. Biasanya modus dilambangkan dengan MO. Kalau data yang diperoleh merupakan data tunggal, kelompok, atau data yang dikelompokkan ke dalam tabel, maka bisa langsung dilihat datum atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Tapi kalau data tunggal biasa menggunakan tabel turus atau tali. Untuk rumusnya di sini dibagi menjadi tunggal dan berkelompok. Untuk rata-rata atau min, rumus untuk tunggal itu adalah X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Untuk data berkelompok itu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Untuk median, untuk rumus data tunggal itu terbagi menjadi dua, yaitu data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil rumusnya adalah ME sama dengan X dikali N ditambah 1 dibagi 2. Sedangkan untuk data genap, ME sama dengan 1/2 dikali X kali N bagi 2 ditambah X dikali N bagi 2 ditambah 1. Sedangkan untuk data berkelompok, ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FK per F dikali ME dikali C. Untuk modus, data tunggal itu paling sering muncul atau frekuensi terbesar. Sedangkan untuk data berkelompok, MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Untuk contoh soal min data tunggal, di sini ada usia 7 orang mahasiswi program studi gizi adalah 19, 20, 18, 26, 21, 23, 24. Berapakah rata-rata usia ke-7 orang mahasiswa tersebut? Penyelesaiannya X bar sama dengan sigma XI dibagi N. X bar sama dengan 18 tambah 19 ditambah 20 ditambah 21 ditambah 23 ditambah 24 ditambah 26 dibagi 7 sama dengan 21,57. Untuk contoh soal min data berkelompok, ini contoh soalnya. Hasil ujian mahasiswa gizi yang berjumlah 54 orang telah diolah dan disajikan dalam tabel di samping ini. Berapakah nilai min dari data tersebut? Jadi ini ada tabel yang berisikan nilai-nilai yang sudah diolah dan disajikan di dalam tabel ini. Untuk penyelesaiannya, pertama kita buat kolom FI sebagai bantuan, yaitu nilai tengah dari kategori nilai. Yang kedua, kita buat juga kolom
XI dikali XI sebagai bantuan, yaitu nilai hasil kali XI dan FI. Setelah didapatkan, baru kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan 3845 dibagi 54 sama dengan 71,203. Untuk contoh soal median data tunggal, di sini ada 2. Yang pertama, ada satu kelompok nilai yang telah diurutkan sebagai berikut: 60, 61, 62, 64, 65, 66, dan 67. Untuk kelompok nilai tadi mediannya adalah 64 karena persis berada di tengah dan data tersebut merupakan bilangan ganjil sehingga mudah untuk diambil nilai tengahnya. Untuk contoh kedua itu nilainya 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, dan 68. Nilai yang persis di tengah dari urutan nilai di atas bukan lagi satu nilai, tetapi telah menjadi 2, yaitu 64 dan 65. Maka dari itu rumusnya adalah ME sama dengan 64 ditambah 65 dibagi 2 sama dengan 64,5. Lanjut ke contoh soal median data berkelompok. Hasil ujian mahasiswa gizi yang berjumlah 54 orang telah diolah dan disajikan dalam tabel di samping ini. Berapakah nilai median dari data tersebut? Jadi ini datanya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita buat kolom F sebagai bantuan, yaitu nilai frekuensi kumulatif. Jadi didapatkan di sini FK-nya. Kemudian cara yang kedua itu kita tentukan kelas median berdasarkan frekuensi kumulatif dari setengah jumlah data, yaitu N/2 sama dengan 54 dibagi 2 sama dengan 27. Jadi yang kelas median itu yang ditandai dengan warna kuning ini. Karena data ke-27 ada di kelas 5, maka kita tentukan kelas median adalah kelas ke-5. Kita tentukan nilai tepi bawah dari nilai minuman kelas median. Kemudian kita tentukan nilai interval, yaitu rumusnya tepi bawah TB sama dengan BB kelas median dikurang 0,5 sama dengan 68 dikurang 0,5 sama dengan 67,5. Intervalnya sama dengan C. C sama dengan BA dikurang BB ditambah 1, yaitu 72 dikurang 68 ditambah 1 sama dengan 5. Lanjut ke selanjutnya, itu caranya kita tentukan nilai frekuensi kumulatif F. Kemudian kita tentukan frekuensi relatif FME dari kelas median. Karena kelas median adalah kelas ke-5, maka kita gunakan nilai F dengan nilai frekuensi sebelum kelas median atau nilai F sebelum F kelas median. Baru kita hitung median dengan menggunakan rumus median untuk data berkelompok, yaitu ME sama dengan TB ditambah N/2 dikurang FK dibagi F dikali ME dikali C sama dengan 67,5 ditambah 54/2 dikurang 19 dibagi 10 dikali 5 sama dengan 67,5 ditambah 27 dikurang 19 dibagi 10 dikali 5. 67,5 ditambah 8/10 dikali 5. 67,5 ditambah 0,8 dikali 5 sama dengan 67,5 ditambah 4, hasilnya adalah 71,5. Lanjut untuk ke contoh soal modus data tunggal. Ini perhatikan modus untuk data tunggal menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini ada nilainya dan modus yang nilai modusnya itu yang paling sering muncul adalah angka 5. Lanjut untuk modus data berkelompok, ini datanya sudah disajikan. Dan untuk penyelesaiannya yang pertama kita tentukan kelas modus dengan memilih kelas yang memiliki frekuensi relatif terbesar. Yang kedua kita tentukan tepi bawah dari nilai minuman kelas modus. Tepi bawah sama dengan BB kelas modus dikurang 0,5 sama dengan 73 dikurang 0,5 sama dengan 72,5. Untuk nilai intervalnya sama dengan BA dikurang BB ditambah 1 sama dengan 77 dikurang 73 ditambah 1 sama dengan 5.
Selanjutnya, kita tentukan nilai B1 dengan menghitung selisih FI kelas modus dengan nilai FI kelas sebelumnya. D1 sama dengan FI modus dikurang FI modus dikurang 1 sama dengan 12 kurang 10 sama dengan 2. Selanjutnya kita tentukan nilai B2 dengan menghitung selisih FI kelas modus dengan nilai FI kelas setelahnya, yaitu D2 sama dengan FI modus dikurang FI modus ditambah 1 sama dengan 12 kurang 7 sama dengan 5. Baru setelah itu kita masukkan ke rumus modus untuk data berkelompok, yaitu adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C sama dengan 72,5 ditambah 5 dikali 2 dibagi 2 tambah 5 sama dengan 72,5 ditambah 5 dikali 2 per 7. 72,5 ditambah 5 kali 0,29 sama dengan 72,5 tambah 1,43 sama dengan 73,92. 73,92 yang dibulatkan menjadi 74. Selanjutnya untuk hubungan mean, median, dan modus, apabila digambarkan kurva antara nilai data dan frekuensi, maka berdasarkan hubungan nilai mean, median, dan modusnya kurva dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kurva simetris atau gambar yang B. Bila distribusi frekuensi tersebut simetris, maka nilai mean, median, dan modus sama besar. Dengan kata lain, mean, median, dan modus terletak pada satu titik dan kurva dari distribusi frekuensi tersebut simetris atau berbentuk normal. Yang kedua, kurva negatif, yaitu ditunjukkan pada gambar A. Bila distribusi frekuensi tersebut menceng ke kiri apabila sebagian besar nilai yang dimiliki frekuensi rendah kebanyakan berada di sebelah kiri dan nilai rata-rata atau dikatakan ekornya menjulur ke kiri, maka nilai mean lebih kecil dari median, lebih kecil dari modus. Yang ketiga, kurva positif ditunjukkan pada gambar C. Bila distribusi frekuensi tersebut menceng ke kanan apabila sebagian besar nilai yang memiliki frekuensi rendah kebanyakan berada di sebelah kanan dari nilai rata-rata atau dikatakan ekornya menjulur ke kanan, maka nilai mean lebih besar dari median, lebih besar dari modus. Lanjut, untuk pembahasan keempat adalah kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kelompok data mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median yaitu Q2, dan kuartil atas yaitu Q3. Untuk rumusnya dan contoh soal kuartil yaitu adalah QI sama dengan X dikali I dikali N dikurang 1 dibagi 4. Contoh soalnya diketahui data sebagai berikut: 3, 3, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9. Tentukan kuartil ketiga. Jadi masukkan rumusnya yaitu QI sama dengan X dikali I dikali N dikurang 1 dibagi 4 sama dengan X8,25 sama dengan X8 ditambah 0,25 dikali X9 dikurang X8 sama dengan 8 ditambah 0,25 dikali 9 kurang 8 sama dengan 8,25. Lanjut untuk desil. Desil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Kelompok data memiliki 9 buah desil. Lanjut untuk rumus dan contoh soal desil. Ini adalah DI sama dengan X dikali I dikali N tambah 1 dibagi 10. Contoh soalnya datanya sebagai berikut dan perintahnya adalah tentukan desil ke-7. Jadi kita masukkan rumusnya yaitu DI sama dengan X dikali 7 dikali 10 tambah 1 dibagi 10, dapatnya X 7,7 sama dengan X 7 ditambah 0,7 dikali X 8 dikurang X 7 sama dengan 7 ditambah 0,7 dikali 8 dikurang 7 sama dengan 7,7. Yang terakhir ada persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Kelompok data memiliki sebanyak 99 buah persentil. Untuk rumus dan contoh soal persentil yaitu PI sama dengan I
dikali N tambah 1 dibagi 100. Contoh soalnya diketahui data sebagai berikut: 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, 5. Tentukan persentil ke-65. Penyelesaiannya, P65 sama dengan 65 dikali 15 tambah 1 dibagi 100 sama dengan 10,4. Sama dengan X10 ditambah 0,4 dikali X11 dikurang X10 sama dengan 7 ditambah 0,4 dikali 8 dikurang 7 sama dengan 7,4. Oke, baik, mungkin segini saja penjelasan saya tentang ukuran pemusatan data. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.